Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Perdana Putra dan rekan saya Inam Maulana Fairuz Abadi akan mempresentasikan tugas observasi proyek pembangunan rumah. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tugas observasi proyek pembangunan rumah ini. Definisi proyek adalah suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan. Proyek yang kami observasi kali ini adalah pembangunan ulang rumah lama dengan luas bangunan 102 meter dengan panjang 17 meter, lebar 6 meter. Proyek ini dikerjakan oleh satu tukang dan 3 pembantu atau kuli. Sudah berjalan mulai dari tanggal 10 November 2021 dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 15 Januari 2022. Berikut ini adalah lokasi dan dokumentasinya. Lokasinya terletak di perumahan di Jalan Kalibaya 10 Blok 12G atau N23 Kota Baru, Diorejo, Gresik. Berikut ini adalah gambar proyeknya. Lalu work breakdown strukturnya. Proyek pembangunan rumah dimulai dari pengukuran tanah, lalu pengerukan tanah, lalu pemasangan rangka rumah, kemudian pembuatan bagian atap, penyembutan dinding dan lantai, serta pembuatan tembok pagar dan finishing. Lalu organization breakdown structure. Ini adalah rangkaian pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pekerja. Lalu detail pekerjaannya. Total durasi 67 hari. Dari peradaannya sampai finishingnya. Ini adalah biaya materialnya. Total keseluruhan yaitu 71.863.000. Total biaya tenaga kerja totalnya 28.450.000. Total biaya proyeknya sama dengan biaya material ditambah biaya tenaga kerja yaitu 71.863.000 ditambah 28.450.000 sama dengan 100.313.000. Jadi ini adalah RAB-nya. Lalu gancaknya. Ini yaitu sebuah kegiatannya. Sebelum kita melakukan pengerjaan AON, kita harus membuat simbol kegiatannya terlebih dahulu, yaitu beraktivitas. Sehingga dapat dibuat AON seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan yaitu worknya oleh Adi Perdana Putra. Baik, saya akan mempresentasikan saya akan mempresentasikan tugas pembangunan rumah versi file Word-nya. Di sini latar belakang proyek ini kami bawakan adalah proyek pembangunan rumah milik salah satu warga di perumahan Jalan Kalimaya 10.
Proyek ini berlokasi di Gresik, tepatnya di Jalan Kalimaya 10, Blok 12G, N23, Kota Baru, Dorjo, Gresik. Alasan dilakukan proyek ini karena keinginan si pemilik rumah. Selain itu, karena ada beberapa sisi tembok yang retak, bocornya pipa, saluran air, dan pemasangan tandon air tanam. Seperti kebanyakan proyek pembangunan rumah lainnya, proyek ini cukup memakan waktu yang tidak sebentar. Untuk melaksanakan proyek ini dibutuhkan 1-3 kuli, serta dibutuhkan penelitian untuk menentukan hasil optimal untuk meningkatkan keefektifan dalam proyek pembangunan rumah ini dengan metode CPM PERT. Maksud dari pengoptimalan pada proyek ini yaitu pengerjaan dengan waktu sesingkat mungkin, namun dengan biaya yang sangat minimum. Dengan begitu, pengerjaan dengan waktu sesingkat mungkin, namun dengan biaya yang sangat minimum, dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak perlu. Tujuan proyek di sini, 1, memberi rasa aman terhadap pemilik rumah, 2, renovasi rumah lama, 3, memperbaiki sisi tembok yang retak, 4, pembetulan pipa saluran air, dan 5, pemasangan tandon air tanam. Lokasi proyek. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lokasi proyek berada di Jalan Kalimaya 10, Blok 12G, N23, Kota Baru, Dorjo, Gresik. Dimensi proyek yaitu luas bangunan yakni 102 meter persegi dengan panjang 17 meter dikali lebar 6 meter. Tinjauan pustaka. Proyek menurut Soeharto, kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan. Yang dimaksud proses adalah pengerjaan sesuatu dengan pendekatan yang sistematis. Sedang sumber daya terdiri dari tenaga, keahlian, dana, dan informasi. Langkah-langkah itu dikenal dengan fungsi manajemen, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasi atau organizing, mengisi jabatan atau staffing, mengarahkan atau directing, dan mengendalikan atau controlling. CPM menurut Shorter dalam buku Manajemen Proyek karya Hamdan Dimyati dan Kadar Nurjaman tahun 2014-2-338 yaitu Critical Path Method atau CPM adalah metode berdasarkan jaringan yang menggunakan keseimbangan waktu biaya linear. Setiap kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu normalnya dengan cara memintas kegiatan untuk sejumlah biaya tertentu. Dengan demikian, jika waktu penyelesaian proyek tidak memuaskan, beberapa kegiatan tertentu dapat dipintas untuk dapat menyelesaikan proyek dengan waktu yang lebih singkat. Dalam operasionalnya, CPM adalah suatu metode dengan menggunakan diagram anak panah untuk menentukan lintasan kritis, sehingga disebut juga dengan metode lintasan kritis. Next. Menurut Shorter dalam buku Manajemen Proyek karya Hamdan Dimyati dan Kadar Nurjaman
2014.2324, yaitu metode PERT adalah metode penjadwalan proyek yang berdasarkan jaringan yang memerlukan 3 dugaan waktu untuk setiap kegiatan. Dengan menggunakan 3 dugaan waktu ini, peluang penyelesaian proyek pada tanggal yang ditetapkan dapat dihitung bersama dengan waktu mulai dan akhir standar untuk flap kegiatan atau kejadian. Maksud dari ketiga dugaan yaitu waktu optimis, waktu kegiatan jika semuanya berjalan dengan baik tanpa hambatan-hambatan. 2. Waktu paling mungkin, waktu kegiatan yang akan terjadi jika suatu kegiatan dilaksanakan dalam kondisi normal dengan penundaan-penundaan tertentu yang dapat diterima. Dan 3. Waktu pesimis, waktu kegiatan jika terjadi hambatan. Biaya proyek. Biaya proyek adalah biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada umumnya biaya proyek harus direncanakan jelas dalam bentuk rencana anggaran biaya dan rencana anggaran pelaksanaan. Namun hal ini dapat berubah. Biaya aktual dalam suatu proyek seringkali berbeda dengan biaya rencana, sehingga di dalam pelaksanaan akan terjadi perubahan. Terjadinya perubahan biaya pelaksanaan dengan biaya rencana tidak dapat diketahui dengan pasti penyebabnya. RAB adalah besarnya biaya yang diperkirakan akan dihabiskan dalam pekerjaan proyek yang disusun berdasarkan gambar-gambar atau bestek. Kegiatan estimasi dalam proyek konstruksi dilakukan dengan tujuan tertentu tergantung dari pihak membuatnya. Pihak owner membuat estimasi dengan bantuan konsultan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang biaya yang harus disediakan untuk merealisasikan proyeknya. Tahap-tahap yang dilakukan untuk menyusun anggaran biaya adalah sebagai berikut. A. Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harta, serta kemampuan pasar untuk menyediakan bahan atau material konstruksi secara kontinu. B. Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang berlaku di daerah lokasi proyek dan upah-upah pada umumnya jika pekerja didatangkan dari luar daerah lokasi proyek. C. Melakukan perhitungan analisis bahan dan upah dengan menggunakan analisis yang diyakini baik oleh pembuat anggaran. Di pasaran terdapat buku Bruggelitsch Open Bear Organ atau biasa disebut BOW. Data-data yang diperlukan: A. Peraturan dan syarat-syarat. B. Gambar rencana. C. Berita acara atau risalah penjelasan pekerjaan. D. Buku analisa upah dan bahan. E. Daftar analisa harga dan upah kerja. F. Peraturan-peraturan normalisasi yang bersangkutan. G. Peraturan-peraturan pembangunan negara dan pembangunan setempat. Dengan menghitung volume pekerjaan secara teliti dan dengan mengetahui jumlah kebutuhan material serta harga secara rinci upah tenaga kerja untuk setiap satuan pekerjaan, maka dapat disusun rencana anggaran proyek. Di samping itu juga harus diperhitungkan peralatan yang digunakan dengan semua rincian biayanya, baik pengadaan maupun biaya operasionalnya. Next. Resource proyek. Pada suatu proyek konstruksi terdapat 3 jenis sumber daya yang utama, yaitu pekerja, material, dan tentunya peralatan. Pekerja dikategorikan dalam 2 kategori berdasarkan upah yang diterima, yaitu pekerja dengan upah tetap. Pekerja ini adalah proyek manajer, pengawas proyek,
engineer, sekretaris, dan pekerja-pekerja tetap. Mereka biasanya digaji selama proyek berlangsung. Dan yang kedua, pekerja dengan upah per satuan waktu. Pekerja-pekerja ini dipekerjakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu seperti tukang kayu, tukang batu, tukang besi, dan tukang elektrikal, dan lain-lain. Mereka biasanya diupah berdasarkan lamanya mereka bekerja dalam hitungan jam ataupun hari. Peralatan dan material juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu peralatan dan material konstruksi. Peralatan dan material jenis ini digunakan dalam proses konstruksi tetapi tidak dipasang secara permanen. Contoh dari peralatan konstruksi adalah bulldozer, backhoe, cranes, generator. Dan yang kedua adalah peralatan dan material yang dipasang. Peralatan dan material jenis ini dipasang permanen di dalam proyek setelah pembangunan selesai. Contohnya adalah peralatan yang dipasang di dapur dan banyak peralatan khusus yang dipasang pada sebuah proyek industri. Sedangkan untuk material, contohnya seperti beton, batu bata, kusen, keramik, dan lain-lain. Metode penelitian. Sumber data, kami mengambil sumber data yaitu dari proyek seseorang yang berdomisili di Jalan Kalimaya 10 Blok 12G N23 Kota Baru Dorjo Gresik. Bahan penelitian ini diambil dari jadwal pelaksanaan proyek dan rencana anggaran biaya. Data tersebut diperoleh dari Bapak Sutir selaku Ketua Konstruksi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada proyek ini yaitu dengan melakukan observasi langsung ke tempat proyek yang sedang berjalan, serta melakukan wawancara kepada tukang dan pemilik proyek untuk menggali info lebih dalam. Metode analisis data. Analisis data hasil observasi kemudian dianalisis dengan tujuan proyek, lokasi proyek, dimensi proyek, alat dan bahan proyek, cara pengerjaannya hingga anggaran biaya yang dikeluarkan dalam proyek. Kemudian dilakukan analisis. Jika proyek dilakukan percepatan pada pelaksanaan proyek, maka harus meminimalkan biaya tambahan yang akan dikeluarkan. Jadi untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan menyingkat durasi suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek atau crashing, difokuskan dan diharuskan kegiatan yang berada pada aktivitas lintasan kritis. Dalam percepatan proyek, ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain dilakukan penambahan biaya atau dilakukan penambahan waktu kerja. Hasil dan pembahasan. Urutan pelaksanaan yaitu dimulai dari yang paling awal adalah pengukuran tanah, selanjutnya pengerukan tanah, pemasangan rangka rumah, pembuatan bagian atap atau dek, penyempurnaan dinding dan lantai, pembuatan tembok pagar, dan yang terakhir finishing. Tenaga kerja. Dalam proyek ini memakai 4 tenaga kerja yang terdiri dari 1 tukang dan 3 pembantu atau kuli, alat dan bahan. Untuk membantu dalam pekerjaannya, para pekerja menyiapkan alat-alatnya, antara lain cangkul, sekop, meteran, cetok, palu, dan lain-lain. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengerjakan proyek adalah pasir,
galvalis, kayu bambu, triplek, pipa air, genteng, sirtu, dan lain-lain. Anggaran biaya. Anggaran biaya adalah biaya yang dikeluarkan selama proses pembangunan. Anggaran biaya dihitung setiap bahan atau material yang dibutuhkan. Singkatnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk bahan atau material di atas adalah sebesar 71.863.000. Detail kegiatan adalah estimasi awal pengerjaan proyek dimulai pada tanggal 10 November 2021 dan selesai pada 15 Januari 2022, di mana pengerjaan dilakukan setiap hari tanpa libur, yakni Minggu sampai Sabtu. Dan total pengerjaannya memakan waktu 67 hari. Simbol kegiatan, kode aktivitas A, pengukuran tanah dengan durasi 1 hari, penggurukan tanah dengan kode aktivitas B, aktivitas yang mendahului A, durasi 12 hari, dan lain-lain. Next. Detail kegiatan, nama aktivitas pengurukan tanah, tanggal dimulai 10 November 2021 sampai 10 November 2021. Perkiraan waktu 1 hari. Dan B, penggurukan tanah dimulai 11 November 2021 sampai 22 November 2021 dan akan memakan waktu kurang lebih 12 hari. Dan C, pemasangan rangka rumah yang akan memakan waktu 12 hari. Dan D, pemasangan rangka atap yang kurang lebih akan memakan waktu 5 hari. Dan E, pekerjaan dinding dan lantai yang kurang lebih akan memakan waktu cukup lama, yakni 23 hari. Selanjutnya pemasangan plafon yakni 4 hari dan pemasangan kloset 2 hari. Pemasangan pintu dan jendela 1 hari, dan yang terakhir adalah melamir dinding dan pengecatan yang akan memakan waktu kurang lebih 7 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.